Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan pada kelompok kami. Sekarang kelompok kami akan mempresentasikan makalah RPL kami dengan judul Sistem Informasi, Konsep-konsep dasar Sistem Informasi, dengan anggota kelompok sebagai berikut. Dalam era globalisasi dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terasa sangat pesat, sehingga menawarkan banyak sekali kemudahan-kemudahan dalam menjalankan aktivitas keseharian kita, mulai dari pekerjaan sehari-hari yang mudah hingga pekerjaan rumit dalam industri bisnis, sehingga pada akhirnya seolah-olah kita dimanjakan oleh teknologi tersebut. Sistem informasi berbasis komputer ini kini menjadi suatu hal yang primer bagi pemenuhan kebutuhan informasi. Banyak bidang yang telah memanfaatkan sistem informasi berbasis komputer sebagai sarana untuk mempermudah pekerjaan, mulai dari kalangan pebisnis sampai kalangan akademisi, memanfaatkan komputer sebagai alat bantu untuk mempermudah pekerjaan. Setiap sistem informasi akan mempunyai masalah, tanpa mempedulikan seberapa baik sistem tersebut didesain. Beberapa hal yang menyebabkan sistem informasi mempunyai masalah adalah waktu atau overtime, lingkungan yang berubah, serta perubahan prosedur operasional. Dalam melakukan langkah mengantisipasi dan mengurangi serta menangani permasalahan-permasalahan mengenai sistem informasi, ada baiknya kita mengenal kembali tentang konsep-konsep dasar dalam sistem informasi. Oleh karena itulah, kelompok kami berusaha untuk memaparkan dalam makalah ini tentang konsep-konsep dasar sistem informasi. Konsep dasar sistem informasi ada dua pendekatan, yaitu penekanan pada prosedurnya dan penekanan pada komponennya. Definisi sistem yang lebih menekankan pada prosedur adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Definisi sistem yang lebih menekankan pada komponen atau elemen, konsep dasar menggunakan sistem komponen adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Klasifikasi sistem. Nah, klasifikasi sistem dari beberapa sudut pandang adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem sebagai sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Yang kedua, sistem sebagai sistem abstrak dan sistem fisik. Yang ketiga, sistem sebagai sistem tertentu atau deterministik dan sistem tak tentu atau probabilistik. Dan yang keempat adalah sistem sebagai sistem tertutup dan sistem terbuka. Secara sederhana, sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan unsur atau komponen yang terorganisasi, berinteraksi, dan saling tergantung satu sama lain. Yang berikut adalah konsep dasar sistem. Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk mendefinisikan sebuah sistem, yaitu tinjauan yang pertama, tinjauan atas dasar fasilitas atau komponen atau elemen. Nah, sistem yaitu kumpulan komponen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua, tinjauan atas dasar aktivitas atau prosedur. Sistem yaitu suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang berupa urutan kegiatan yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Urutan kegiatan digunakan
untuk menjelaskan apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan, dan bagaimana mengerjakannya. Suatu sistem memiliki beberapa komponen, diantaranya pekerjaan, aktivitas, dan misi. Sistem dibuat untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu meliputi ruang lingkup yang luas. Sasarannya yaitu meliputi ruang lingkup yang sempit, jadi lebih dikenai pada subsistemnya. Jadi perbedaan tujuan dan sasaran terletak pada ruang lingkupnya. Yang berikut, model dasar sebuah sistem, yaitu masukan, proses, keluaran. Namun, sistem dapat dikembangkan hingga menyertakan media penyimpanan. Dan sistem juga dapat bersifat terbuka dan tertutup. Sistem terbuka artinya sistem tersebut dapat menerima berbagai masukan dari lingkungan sekitarnya. Sistem terbuka sebaliknya. Selain sistem, ada juga yang disebut dengan subsistem. Mekanisme pemisahan atau pengunsuran sistem dan subsistem adalah tindakan untuk menyederhanakan perancangan sistem. Tujuan adanya pengunsuran sistem atau subsistem yaitu untuk mengurangi kerumitan koordinasi dan juga komunikasi. Berikut subsistem. Subsistem itu adalah bagian dari sistem. Misalnya, ada sebuah sistem komputer, maka subsistemnya adalah perangkat keras atau hardware, perangkat lunak, dan ada lagi subsistem. Ya, subsistemnya yaitu subsistem hardware, alat masukan, proses, dan keluaran. Yang berikut yaitu subsistem. Pengertian subsistem menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Norman L. Anger, yaitu serangkaian kegiatan yang dapat ditentukan identitasnya yang berhubungan dalam suatu sistem. Yang berikut yaitu Gordon B. Davis, yaitu sistem terbagi atas beberapa faktor atau unsur-unsur ke dalam beberapa subsistem. Karakteristik atau ciri-ciri sistem. Yang pertama, komponen sistem. Sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama membentuk satu kesatuan. Yang kedua, batasan sistem. Merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem lainnya atau sistem dengan lingkungan luarnya. Dengan batasan ini, sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, lingkungan luar sistem, yaitu bentuk apapun yang berada di luar ruang lingkup yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar dapat menguntungkan dan dapat juga merugikan. Jika menguntungkan, maka lingkungan luar tersebut harus dijaga. Jika merugikan, maka lingkungan luar tersebut harus dikendalikan, karena lingkungan luar yang merugikan dapat mengganggu kelangsungan hidup sistem. Yang keempat, penghubung sistem atau interface, yaitu sebagai media yang menghubungkan sistem dengan subsistem. Penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari suatu subsistem ke subsistem lain. Keluaran subsistem akan menjadi masukan bagi subsistem lainnya. Yang kelima, masukan sistem atau input, yaitu energi yang dimasukkan ke dalam sistem yang dapat berupa pemeliharaan atau maintenance input dan signal atau signal input. Yang keenam, keluaran sistem atau output, yaitu hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Keluaran ini merupakan masukan bagi subsistem yang lain. Contoh, sebuah sistem informasi yang menjadi keluaran adalah informasi yang mana informasi ini dapat digunakan sebagai masukan untuk hal-hal yang merupakan input bagi subsistem lain. Yang ketujuh, pengolahan sistem atau proses, yaitu proses
yang mengubah masukan menjadi keluaran. Contoh, sistem akuntansi. Sistem ini mengolah data transaksi menjadi laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak manajemen. Yang kedelapan, sasaran sistem atau objektif. Suatu sistem harus mempunyai tujuan dan sasaran. Kalau tidak, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Suatu sistem dikatakan berhasil jika sudah mengenai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Konsep dasar sistem. Sistem merupakan suatu bentuk integrasi antara satu komponen dengan komponen lain, karena sistem memiliki sasaran yang berbeda untuk setiap kasus yang terjadi di dalam sistem tersebut. Oleh karena itu, sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak yaitu sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Contohnya sistem teologi yaitu satu sistem yang berupa pemikiran tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kemudian sistem fisik yaitu sistem yang ada secara fisik. Contohnya sistem komputer, sistem produksi, sistem penjualan, sistem administrasi, personalia, dan sebagainya. Yang kedua, sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah yaitu sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia. Contohnya, sistem pemutaran bumi, terjadinya siang malam, dan pergantian musim. Sistem buatan manusia yaitu sistem yang melibatkan hubungan manusia dengan mesin, yang disebut dengan human machine system. Contohnya, sistem informasi berbasis komputer, karena menyangkut penggunaan komputer yang berinteraksi dengan manusia. Yang ketiga, sistem deterministik dan sistem probabilistik. Sistem deterministik yaitu sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang dapat diprediksi. Contohnya sistem pemrograman dalam komputer, karena berdasarkan program-program komputer yang dijalankan. Kemudian sistem probabilistik yaitu sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. Contohnya sistem pemilu dan sistem pemerintahan. Yang keempat, sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka yaitu sistem yang berhubungan dan dipengaruhi oleh lingkungan luarnya, yang menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk subsistem lainnya. Contohnya sistem perdagangan. Kemudian sistem tertutup yaitu sistem yang tidak berhubungan dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa ada campur tangan dari pihak luar. Contoh sistem robotik, sistem arkeologi, dan ATM sistem. Siklus hidup sistem yaitu proses evolusioner yang diikuti dalam penerapan sistem atau subsistem informasi berbasis komputer. Siklus hidup sistem terdiri dari serangkaian tugas yang mengikuti langkah-langkah pendekatan sistem, karena tugas-tugas tersebut mengikuti pola yang teratur dan dilakukan secara top-down. Siklus hidup sistem sering disebut sebagai pendekatan air terjun atau waterfall approach. Bagi pembangunan dan pengembangan sistem, pembangunan sistem hanyalah salah satu dari serangkaian dari daur hidup suatu sistem. Meskipun demikian, proses ini merupakan aspek yang sangat penting. Berikutnya, fase atau tahapan dari daur hidup suatu sistem. Yang pertama, mengenali adanya kebutuhan. Sebelum segala sesuatunya terjadi, timbul suatu kebutuhan atau problem yang harus dapat dikenali sebagaimana adanya. Kebutuhan dapat terjadi sebagai hal perkembangan organisasi. Volume kebutuhan itu meningkat melebihi kapasitas dari sistem yang ada. Semua kebutuhan ini harus dapat didefinisikan dengan jelas. Tanpa adanya kejelasan dari kebutuhan yang ada, pembangunan sistem akan kehilangan arah dan efektivitasnya. Yang kedua, pembangunan sistem. Suatu proses atau serangkaian prosedur yang harus diikuti guna menganalisis kebutuhan yang timbul dan membangun sebuah sistem untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perkenalkan, nama saya Cidores Pasarimanto.
saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Delia. Fase tahap dari daur hidup suatu sistem. Yang berikut bagian C, pemasangan sistem. Setelah tahap pembangunan selesai, sistem kemudian akan dioperasikan. Pemasangan sistem merupakan tahap yang penting dalam daur hidup sistem, di mana peralihan dari tahap pembangunan menuju tahap operasional adalah pemasangan sistem yang merupakan langkah akhir dari suatu pembangunan sistem. Yang D, pengoperasian sistem. Program-program komputer dan prosedur-prosedur pengoperasian yang membentuk suatu sistem informasi semuanya bersifat statis. Sedangkan organisasi yang ditunjang oleh sistem informasi selalu mengalami perubahan karena pertumbuhan kegiatan, perubahan peraturan dan kebijakan, ataupun kemajuan teknologi. Untuk mengatasi perubahan-perubahan tersebut, sistem harus diperbaiki atau diperbaharui. Yang berikutnya sistem menjadi usang. Kadang-kadang perubahan yang terjadi begitu drastis sehingga tidak dapat diatasi hanya dengan melakukan perbaikan pada sistem yang sedang berjalan. Tiba saat di mana secara ekonomis dan teknis, sistem yang ada sudah tidak layak lagi untuk dioperasikan dan sistem yang baru perlu dibangun untuk menggantikannya. Yang berikutnya kita akan memahami mengenai konsep dasar sistem informasi. Di dalam organisasi sangat penting dalam mengelola sumber daya utama seperti buruh dan bahan mentah. Tetapi saat ini informasi juga merupakan sumber daya yang tidak kalah pentingnya harus dikelola. Para pembuat keputusan memahami bahwa informasi tidak hanya sekedar produk sampingan bisnis yang sedang berjalan, namun sebagai bahan pengisi bisnis yang menjadi faktor kritis dalam menentukan kesuksesan atau kegagalan suatu usaha. Informasi ibarat darah yang mengalir dalam tubuh suatu organisasi, sehingga informasi merupakan salah satu bentuk sumber daya utama dalam suatu organisasi yang digunakan oleh manajer untuk mengendalikan perusahaan dan mencapai tujuan. Di sini, informasi merupakan proses lebih lanjut dari data yang sudah memiliki nilai tambah. Informasi ibarat darah yang mengalir dalam tubuh suatu organisasi, sehingga informasi ini sangat penting peran dan kedudukannya dalam sebuah organisasi. Suatu sistem yang kekurangan informasi akan menjadi loyo. Di sini terdapat beberapa definisi mengenai dasar sistem informasi, antara lain yang pertama, data yang diolah menjadi bentuk yang berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Yang kedua, sesuatu yang nyata atau setengah nyata dapat mengurangi derajat ketidakpastian tentang suatu keadaan atau kejadian. Sebagai contoh, informasi yang menyatakan bahwa nilai rupiah akan naik akan mengurangi ketidakpastian mengenai jadi tidaknya sebuah investasi. Yang ketiga, data yang terorganisir untuk membantu memilih beberapa tindakan yang akan dilakukan atau tidak dilakukan. Nah, berikutnya, informasi juga dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, informasi strategis. Informasi ini digunakan untuk mengambil keputusan jangka panjang, mencakup informasi eksternal, rencana perluasan perusahaan, dan sebagainya. Yang kedua, informasi taktis. Informasi ini dibutuhkan untuk mengambil keputusan jangka menengah, seperti informasi tren penjualan yang dapat dimanfaatkan untuk menyusun rencana penjualan. Yang ketiga, informasi teknis. Informasi ini dibutuhkan untuk keperluan operasional sehari-hari, seperti informasi persediaan stok, return penjualan, dan laporan kas harian. Nah, di sini juga terdapat 4 tes untuk menjelaskan sebuah pesan yang spesifik dalam informasi. Yang pertama, kepada siapa informasi ditujukan. Yang kedua, untuk keputusan spesifik apa informasi yang ditujukan. Yang ketiga, sejauh mana informasi dapat digunakan untuk mendeteksi dan memecahkan masalah. Yang keempat, sejauh mana tingkat pembuatan keputusan. Untuk memperoleh informasi yang bermanfaat bagi penerimanya,
perlu untuk dijelaskan bagaimana siklus yang terjadi atau dibutuhkan dalam menyajikan informasi. Pertama-tama, data dimasukkan ke dalam model yang umumnya memiliki urutan proses tertentu dan pasti. Setelah diproses akan menghasilkan informasi tertentu yang bermanfaat bagi penerima atau level manajemen sebagai dasar dalam membuat suatu keputusan atau melakukan tindakan tertentu. Dari keputusan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam model atau proses dan begitu seterusnya. Dengan demikian akan membentuk siklus informasi atau informasi cycle. Kualitas informasi atau quality information sangat mempengaruhi atau ditentukan oleh 6 hal berikut, yaitu yang pertama, relevan. Berarti informasi harus memberikan manfaat bagi pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap satu orang dengan yang lain berbeda. Misalnya, informasi mengenai sebab musabab perusakan mesin produksi kepada akuntan. Perusahaan adalah kurang relevan dan akan lebih relevan bila ditujukan kepada ahli teknik perusahaan. Yang B, akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan, dan harus jelas mencerminkan maksudnya. Ketidakakuratan dapat terjadi karena sumber informasi atau data mengalami gangguan atau kesengajaan sehingga merusak atau merubah data hasil tersebut. Yang C, tepat waktu. Informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan tidak boleh terlambat. Informasi yang tidak mempunyai nilai yang baik, sehingga kalau digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan akan berakibat fatal atau kesalahan dalam keputusan dan tindakan. Kondisi demikian menyebabkan mahalnya nilai suatu informasi, sehingga kecepatan untuk mendapatkan, mengolah, dan mengirimkannya memerlukan teknologi terbaru. Yang bagian D, ekonomis. Apa tingkat sumber yang diperlukan untuk informasi dalam memecahkan masalah? Yang E, efisien. Apa tingkat sumber daya yang dapat diperlukan setiap unit informasi? Yang F, dapat dipercaya. Sekian, saya akan Definisi sistem informasi. Definisi sistem informasi secara umum merupakan kegiatan atau aktivitas yang melibatkan serangkaian proses berisi informasi-informasi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Pengertian sistem informasi menurut Robert dalam Joyanto 2000 adalah informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Karakter sistem informasi. 1. Sistem informasi memiliki komponen berupa subsistem yang merupakan elemen-elemen yang lebih kecil yang membentuk sistem informasi tersebut, misalnya bagian input, proses, output. Contoh bagian input adalah salesman memasukkan data penjualan bulan ini. 2. Ruang lingkup sistem informasi, yaitu ruang lingkup yang ditentukan dari awal pembuatan yang merupakan garis batas lingkup kerja sistem tersebut, sehingga sistem informasi tersebut tidak bersinggungan dengan sistem informasi lainnya. 3. Tujuan sistem informasi adalah hal pokok yang harus ditentukan dan dicapai dengan menggunakan sistem informasi tersebut. Sebuah sistem informasi berhasil apabila dapat mencapai tujuan tersebut. 4. Lingkungan sistem informasi, yaitu sesuatu yang berada di luar ruang lingkup sistem informasi yang dapat mempengaruhi sistem informasi. Hal ini turut dipertimbangkan pada saat perencanaan sistem informasi. Manfaat sistem informasi. Berikut ini merupakan manfaat dari sistem informasi, diantaranya adalah 1. Organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi-transaksi, mengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. 2. Bank menggunakan sistem informasi untuk mengolah cek-cek nasabah dan membuat berbagai laporan rekening, koran, dan transaksi yang terjadi. 3.
perusahaan menggunakan sistem informasi untuk mempertahankan persediaan pada tingkat paling rendah agar konsisten dengan jenis barang yang tersedia. Komponen sistem informasi. Berikut ini merupakan komponen dari sistem informasi, diantaranya A. Hardware, terdiri dari komputer, periperal atau printer dan jaringan. B. Software, merupakan kumpulan dari perintah atau fungsi yang ditulis dengan aturan tertentu untuk memerintahkan komputer melaksanakan tugas tertentu. Software dapat digolongkan menjadi sistem operasi atau Windows 97 dan NT, aplikasi atau akuntansi, utilitas atau antivirus, speed disk, serta bahasa. C. Data, merupakan komponen dasar informasi yang akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan informasi. D. Prosedur, dokumentasi prosedur atau proses sistem, buku penuntun operasional atau aplikasi dan teknis. E. Manusia, manusia adalah komponen yang terlibat dalam komponen manusia seperti operator, pemimpin sistem, informasi, dan sebagainya. Oleh sebab itu, perlu suatu rincian tugas yang jelas. Kesimpulan, sistem informasi memiliki komponen berupa subsistem yang merupakan elemen-elemen yang lebih kecil yang membentuk sistem informasi tersebut. Dalam melakukan langkah antisipasi dan mengurangi serta menangani permasalahan-permasalahan mengenai sistem informasi, kita harus mengenal kembali tentang konsep-konsep dasar dalam sistem informasi. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.